Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk mempersiapkan sedikit waktunya bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus di dalam pengajarannya tentang doa teristimewa ketika dia berhadapan dengan para pendengarnya yang toh juga terdapat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi, Yesus menegaskan kepada para pendengarnya bahwa jika kalian berdoa, janganlah berdoa dengan bertele-tele. Ya. Tetapi jika kalian berdoa, berdoalah sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Tentu di sini bahwa isi dari keseluruhan doa Bapa kami itu adalah kita memuliakan Allah dan sekaligus kita memohon kepadanya dengan segala kerendahan hati. Dan pada kesempatan ini Tuhan tadi mengajarkan kepada kita berkaitan dengan hal pengabulan doa. Bagi Tuhan, doa itu senantiasa memberikan efek tertentu kepada manusia yang berdoa kepada Tuhan. Atau boleh kita katakan Tuhan itu akan mengabulkan doa orang-orang yang memanjatkan atau yang senantiasa menyampaikan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa jika dalam doamu hendaknya itu diungkapkan dengan keseluruhan diri, ya. Dalam hal ini dimotivasi oleh kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Dan di sini Tuhan menyatakan atau menyampaikan bagaimana pengabulan doa itu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan mengatakan bahwa mintalah. Atau Tuhan juga mengatakan carilah, ketoklah. Artinya di sini bahwa mintalah, cari dan ketoklah. Ini merupakan sebuah ungkapan dari Tuhan. Kita hendaknya berdoa terus-menerus. Jangan kita berdoa berhenti di saat kita tidak merasakan makna dari doa itu sendiri. Ketika kita merasa kehilangan makna doa, sebenarnya saat itu kita sedang digodai untuk tidak berdoa lagi. Maka Tuhan mengajak kita untuk terus berdoa, karena Tuhan akan senantiasa mendengarkan jeritan hati manusia yang terus-menerus datang kepadanya. Dan di sini orang yang selalu berdoa itu bagi Tuhan itu adalah orang yang selalu mencari, orang yang selalu meminta, dan orang yang selalu mengetok. Dan tentunya kalau doa yang diulang-ulang terus, pada saatnya bahwa apa yang dia minta akan mendapatkannya dari Allah. Apa yang dia cari akan dia temukan. Lalu apa yang dia ketok, maka pintu itu akan dibukakan. Tentu di sini dasar semuanya adalah doa
yang didasari oleh kerendahan hati, kerendahan diri, dan juga doa yang tidak disampaikan dengan bertele-tele. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini Tuhan menegaskan secara lebih mendalam bahwa kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada sesamamu, apalagi Bapa yang di surga. Artinya di sini Yesus sudah memasukkan doa itu, memaknai doa itu lebih dalam ya. Artinya bahwa sebuah relasi antara manusia dengan Bapa. Jadi ketika kita berdoa terus-menerus, maka Bapa yang melihat kita yang terus berdoa akan memberikan apa yang menjadi pencarian kita, permintaan kita, atau pintu itu akan dibukakan atau Bapa akan membukakan pintunya lalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Intinya bahwa janganlah berhenti berdoa, berdoalah terus-menerus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih Tuhan, tidak hanya menekankan kita untuk berdoa saja, tetapi juga ada aksi. Ada sebuah adigung Latin yang mengatakan bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja. Di sini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya bahwa kita sebagai manusia yang sudah menjalin sebuah relasi dengan Allah dalam doa, harus ada sebuah tindakan nyata di mana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah dan sesama. Dan tentunya nanti perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama akan mendapatkan ganjaran juga hal yang sama. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka kita pun akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita pun akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kita menghendaki suatu yang baik orang lakukan kepada kita, maka kita pun harus melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh orang lain. Artinya di sini Tuhan membawa pola pikir kita kepada sebuah hubungan saling ketergantungan ya. Dalam arti itu Tuhan memang melandaskan kita manusia untuk berpegang teguh pada kebenaran yang menjadi semacam semangat atau spiritualitas dari doa ya. Bahwa doa itu meneguhkan tindakan atau perbuatan kita untuk bertindak di dalam kebaikan. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, percayalah bahwa orang yang selalu membangun sebuah relasi dengan Tuhan di dalam doa akan nampak di dalam perbuatannya yang baik. Dan perbuatan baik itu semacam cerminan seseorang ya, yang begitu dalam membangun sebuah relasi dengan Allah. Orang yang di dalam doanya hanya bertele-tele supaya dilihat oleh orang, maka sikap-sikap orang itu kita bisa lihat selalu menampakkan sesuatu yang negatif. Misalnya saja ya, mungkin kemunafikan ada di sana, lalu kemudian ketidakjujuran, hanya untuk mendapatkan pencitraan, mendapatkan puji-pujian dari orang lain. Tentu di sini Tuhan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan ganjarannya di dunia ini, tetapi belum tentu saatnya dia tidak akan mendapatkan ganjaran itu. Atau boleh dikatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tentu hanya berpegang pada apa yang menjadi kebijakan dunia. Dia tidak berpegang pada apa yang menjadi kebijakan Allah, di mana yang dikedepankan di situ adalah kerendahan hati. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dalam gereja ada begitu banyak santo-santa yang menampilkan diri membangun sebuah relasi yang dalam dengan Allah melalui doa-doa mereka, sehingga mereka tampil ya dalam kerendahan hatinya, lalu kemudian semangat mereka mengabarkan kabar sukacita Injil atau tindakan-tindakan mereka membela kemanusiaan, di mana mereka mengumpulkan semua orang-orang yang menderita, yang tersingkirkan dari kehidupan sosial, lalu merawat, memelihara mereka sehingga terbentuklah manusia yang memang yang secara normal mereka bisa berelasi satu dengan yang lain. Contohnya saja bahwa Santa Teresa dari Kalkuta, karena doanya, semangat doanya, dia pun menampakkan bagaimana cintanya yang besar kepada manusia yang menderita. Sebab bagi dia, di balik eksistensi manusia yang menderita itu ada Allah atau ada tangan yang suci.
Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus membangun sikap doa kita. Jangan berhenti di saat kita tidak mampu lagi untuk berdoa, tapi berdoalah terus-menerus, sebab saatnya kita akan mengalami sukacita karena Tuhan mendengarkan doa kita. Semoga